Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Dewi Indah Susanti yang saya hormati selaku dosen dari mata kuliah Rangkuman Analisis Bacaan Ilmiah Sastra. Dan selamat pagi juga kepada teman-teman yang saya cintai. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Pada pertemuan kali ini, saya Bintu Ana Saifa selaku moderator bersama rekan kerja saya, Agil Sesaulia, Anggita Febi Maharani, Dian Mira Zahra, dan Nadia Sumekar Arumsari yang akan memaparkan materi tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata. Materi pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Tema novel Orang-Orang Biasa memiliki tema tentang rasa kecewa terhadap realitas pendidikan di Indonesia dan mengkritik pemerintah Indonesia yang dinilai belum peka terhadap kebutuhan masyarakat kecil. Tokoh dan penokohan. Tokoh Dina Debut Awaludin, Handai Tolani, Salut Tohirin, Rusip Nihe, Junila Sobri, Honorun, Inspektur Abdul Rojali, dan Sersan PRB. Penokohan. Dina adalah seorang pedagang kaki lima yang menjual mainan anak-anak. Dina memiliki sifat murah senyum, baik, naif, tegar, dan pesimis. Kutipan. 1. Dina tergeser ke bangku belakang karena terlalu murah senyum, sehingga jika ditanya guru persoalan apapun, dia hanya tersenyum-senyum. Jangan memberi jawaban yang benar. Memberi jawaban yang salah saja dia tak bisa. Halaman 8. Analisis. Pada kutipan ke-1 membuktikan Dina adalah seorang yang naif dan pesimis. Yang kedua, hidup mereka yang sudah morat-marit semakin morat-marit setelah Dina ditinggal suami. Tanpa suami, Dina bak layangan teraju timpang, berjuang menyambung hidup. Halaman 29. Analisis. Pada kutipan kedua membuktikan bahwa Dina merupakan orang yang tegar meski sudah ditinggal oleh suaminya. Dina terus berjuang untuk menyambung hidupnya dan anak-anaknya. 3. Sejak kecil dulu, Dina yang baik dan murah senyum sangat jarang tampak bersedih. Bahkan pontang-panting di uber-uber polisi Pamong Praja karena berjualan mainan anak-anak di sembarang tempat. Masih sempat-sempatnya dia tersenyum. Halaman 76. Analisis. Pada kutipan ketiga membuktikan Dina adalah orang yang murah senyum dan baik karena meski dalam kesulitan sekalipun Dina menyempatkan dirinya untuk tersenyum. Dari ketiga kutipan di atas menunjukkan bahwa tokoh Dina memiliki sifat naif, pesimis, tegar, murah senyum, dan baik. Debut Awaludin. Debut Awaludin adalah seorang pemilik kios buku di pasar dan merupakan otak dari rencana perampokan bank. Ia cerdas, berjiwa pemimpin, dan idealis. Kutipan. 1. Tak terima Debut melihat ketidakadilan di muka bumi ini. Mohon maklum kawan, Debut itu orangnya memang idealis. Mungkin karena dia seorang montir sepeda. Halaman 16. Analisis. Pada kutipan ke-1 membuktikan Debut adalah seorang yang idealis. Ia tak suka melihat ketidakadilan. 2. Rupanya Debut Awaludin itu sedikit banyak memang punya kualitas memimpin. Mungkin karena ibunya seorang penjual kue cucur, dia mampu menyatukan anak-anak bangku belakang yang suka saling tuduh dan bertengkar sesama mereka. Halaman 17. Analisis. Pada kutipan kedua membuktikan bahwa Debut merupakan orang yang berjiwa memimpin karena ia mampu menyatukan teman-temannya yang sering bertengkar. 3. Semua uang di dunia ini ada di bank. Anakmu harus masuk fakultas kedokteran itu. Apapun yang terjadi, seorang ibu rela memotong tangan demi anaknya. Hapus air matamu, Dina. Siapkan dirimu. Siapkan dirimu baik-baik, karena kita akan merampok bank itu. Halaman 79. Analisis. Pada kutipan ketiga membuktikan bahwa Debut adalah orang yang merencanakan perampokan bank untuk membantu anak Dina masuk fakultas kedokteran. Dari ketiga kutipan di atas menunjukkan bahwa Debut Awaludin memiliki sifat idealis, berjiwa pemimpin, cerdas, dan juga merupakan otak dari perampokan bank. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kerja saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penokohan tentang Hadi Tolani.
Andi Tolani merupakan seorang penghayal yang suka berandai-andai dan sering mengeluarkan kata-kata mutiara. Andi Tolani bekerja sebagai motivator. Kutipannya yang pertama, kenyataan dia lebih banyak berdamai dengan segelas kopi susu di warung kopi sambil berandai-andai menjadi orang kaya, orang terpandang, dan punya istri semelohai, semacam reklame jamu kuat. Hidupnya dilanda ilusi kemegahan tingkat parah. Analisis pada kutipan kesatuan membuktikan bahwa Handi merupakan seorang yang sangat suka menghayal dan berandai-andai. Yang kedua, Hus sirna dapat membocorkan suara. Cara berpikir pembicara motivasi memang hanya dipahami oleh pembaca motivasi. Analisis pada kutipan kedua membuktikan bahwa Handi merupakan seorang yang bekerja sebagai motivator. Yang ketiga, hanya orang bodoh yang menuntut respek dari orang-orang bodoh, kata Handi. Analisis ini pada kutipan ketiga membuktikan bahwa Handi suka berbicara dengan menggunakan kata-kata mutiara atau berbicara dengan cara pembicara motivator. Dari ketiga kutipan di atas menunjukkan bahwa tokoh Handi Tolani memiliki sikap yang suka berandai-andai. Ia bekerja sebagai motivator dan sering menggunakan kata-kata mutiara atau motivasi ketika berbicara. Penokohan yang kedua, Salut. Salut merupakan seorang yang memiliki wajah yang sangat aneh sehingga ia sering menjadi korban perundungan saat ia masih SMA. Meski ia memiliki wajah aneh, Salut ini memiliki sifat yang lembut dan baik. Kutipan yang pertama, rupa Salut sendiri memang aneh. Dia masih kecil tapi rambutnya banyak yang bolos, alis mangkir, hidung tak hadir, dagu absen, pipinya macam habis dipukul khalayak ramai karena maling jemuran. Giginya banyak mengalami semacam missing in action, matanya bulat seperti gandu mendali. Maka secara umum wajahnya lucu. Analisis pada kutipan kesatuan mendeskripsikan bagaimana rupa Salut. Jadi dapat disimpulkan bahwa rupa Salut itu unik dan aneh serta lucu. Yang kedua, sebab diapakan saja, dipukuli, dipanas-panasi, diinjak-injak, dilempari, Salut diam saja macam asbak. Tak pernah sekalipun dia melawan. Hal itu justru membuat Bastardin dan Baron makin jengkel padanya. Analisis pada kutipan kedua membuktikan bahwa Salut adalah korban perundungan. Meski sering dirundung, Salut hanya diam saja, melawan atau membalas perbuatan sang pelaku. Yang ketiga, lelaki dalam diri Salut adalah lelaki yang lembut dan baik hati. Analisis pada kutipan ketiga membuktikan bahwa Salut merupakan seorang yang memiliki sifat lembut dan baik hati. Dari ketiga kutipan di atas menunjukkan bahwa tokoh Salut memiliki wajah yang aneh dan unik. Wajah aneh Salut itu membuat ia sering menjadi korban perundungan. Meskipun Salut jadi korban perundungan, Salut tidak pernah melawan karena ia merupakan lelaki yang lembut dan baik hati. Penokohan selanjutnya, Inspektur Abdul Rojali. Inspektur Abdul Rojali merupakan seorang polisi yang jujur, bertanggung jawab, percaya diri, dan baik. Kutipan, bagi inspektur penegak hukum yang tak beraksi ibarat permainan organ tunggal yang tak bisa membawa lagu terjana. Inspektur merasa dirinya dilahirkan ke dunia untuk selalu berteriak, angkat tangan, jangan bergerak. Analisis pada kutipan kesatuan memperlihatkan bahwa inspektur merupakan orang yang percaya diri. Dia percaya bahwa dirinya dapat memberantas penjahat dan juga merasa bahwa dirinya dilahirkan ke dunia ini memang untuk menjadi seorang polisi. Yang kedua, hanya orang-orang yang ikhlas dapat melihat kemuliaan dari pekerjaannya. Sersan mereka yang melihat kemuliaan itu tak akan pernah mencintai pekerjaannya.
menegakkan hukum adalah pekerjaan yang mulia sesan. Analisis pada kutipan kedua membuktikan bahwa inspektur adalah orang yang bijak. Menurut orang-orang, harus ikhlas dalam melaksanakan pekerjaannya agar dapat melihat kemuliaan dari pekerjaan itu. Yang ketiga, sepi di jembatan itu. Tak ada siapa-siapa, tak ada orang yang melihat dan menerima uang itu, dan ingat, dia tak pernah meminta uang pada siapapun. Kedua alas lebih dari cukup untuk membuat seorang aparat mengkhianati sumpah janjinya. Analisis pada kutipan ketiga menjelaskan bahwa inspektur menerima uang suap, akan tetapi inspektur tidak menerima uang tersebut. Sesulit apapun hidupnya, inspektur tak pernah meminta uang suap. Ia lebih memilih jujur daripada mengkhianati sumpah jabatannya. Dari sini juga dapat dilihat inspektur sangat bertanggung jawab pada pekerjaannya itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur. Novel orang-orang biasa memiliki alur maju yang memiliki 4 tahap, yaitu tahap pertama. Tahap pertama alur novel ini adalah tahap perkenalan tokoh. Dimulai dari cerita masa SMA, 10 tokoh utama yang bodoh dan sering tertindas. Pada tahap ini dijabarkan dan diperkenalkan masing-masing peran dan karakternya. Tahap kedua alur novel ini adalah tahap pemunculan konflik, dimulai dari Aini, anak dari Dinah yang ingin kuliah di Fakultas Kedokteran, akan tetapi kekurangan biaya. Kemudian 10 kawan itu merencanakan perampokan bank untuk membayar biaya pendaftaran kuliah Aini yang dipimpin oleh Debut, yang merupakan otak dari perencanaan perampokan tersebut. Tahap ketiga ini alur novel adalah tahap konflik memuncak atau klimaks, terjadi waktu rencana perampokan mereka dilakukan. Mereka berhasil merampok toko Batu Mulia. Perampokan bank memang dirancang Debut untuk gagal. Sasaran perampokan sebenarnya adalah toko Batu Mulia. Perampokan bank hanyalah sebuah pengalihan. Selanjutnya, tahap keempat alur novel ini adalah tahap penyelesaian. 10 kawan tersebut berhasil menjebak Boron yang membantu toko Batu Mulia untuk mencuri uang hasil korupsi uang rakyat. Kemudian mereka menyerahkan uang yang berhasil mereka curi tersebut kepada polisi. Selanjutnya latar tempat novel orang-orang biasa adalah di Pulau Kecil Blantik. Pulau Blantik digambarkan sebagai salah satu pulau kecil di tengah lautan yang penduduknya terdiri dari orang-orang Melayu naif dan terlihat jarang terjadi kejahatan. Kutipannya adalah, pertama, Liga Sedia bergemilang kasus perjudian, perampokan, prostitusi, dan narkoba. Tak terbilang banyaknya koruptor di sana. Seru, kini semua itu tinggal kenangan. Di Kabupaten Blantik tak ada kejahatan-kejahatan semacam itu. Yang kedua, Blantik yang aman, naif tanpa dosa. Nun di pulau kecil, jauh dari ibu kota, tersirap ingar-bingar politik dan gosip entertainment, luput dari perhatian siapapun, sangat ideal untuk mencuci uang. Dan selanjutnya yang ketiga, hal ini dialami inspektur adalah setelah perampokan itu tiba-tiba Blantik menjadi berbeda di mata inspektur. Kota ini ternyata tidaklah seinosen, senaif yang diduganya selama ini, dan betapa penduduknya telah terlena dalam buai ilusi keamanan. Dari ketiga kutipan tersebut membuktikan bahwa latar tempat yang terjadi pada peristiwa dalam novel orang-orang biasa adalah di kota Blantik. Latar waktu pada novel ini yaitu saat ke-10 orang biasa ini berada pada masa SMA dan saat mereka dewasa dengan sifat yang masih sama seperti masa SMA dan dengan kondisi ekonomi serta pekerjaan yang tidak istimewa sesuai harapan mereka. Kutipannya adalah, siang itu, saat pulang sekolah, tiba-tiba tak tahu dari mana, Bastardin, Jamin, dan Tarib mengadang 10 sekawan, Gawat, Boron, dan Bandar juga bergabung dengan mereka. Maka, mereka macam kawanan singa dan kawanan serigala yang bekerja sama mengepung ayam-ayam kampung. Analisisnya adalah pada kutipan ke-1 yang menjelaskan salah satu kejadian pada masa SMA 10 kawanan tersebut. Yang pertama, kekompakan 10 sekawan itu ternyata hanya teriakan di mulut demi menguat-nguatkan nyali, karena sesungguhnya mereka orang-orang yang penakut. Kenyataannya,
kecuali debut Awaludin. Tak ada yang berani melawan keberingasan para pembuli itu. Sejak kecil, 10 kawan itu adalah kawanan yang lemah, bodoh, selalu bertengkar, dan saling tuduh. Hingga dewasa sekarang, mereka tetap begitu. Yang kedua, mungkin pula karena dulu waktu sekolah, debut paling idealis dan mempunyai inisiatif mengompakkan 10 murid pecundang itu meski usaha itu tidak berhasil. Bahkan hingga dewasa sekarang, kawan-kawannya itu masih selalu bertengkar, hina-menghina, dan tuduh-mentuduh. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang latar. Yang terakhir adalah latar sosial. Latar sosial dalam novel Orang-Orang Biasa adalah kehidupan masyarakat kelas bawah yang gagal dalam pendidikan dan memiliki pekerjaan kasar, atau disebut juga dengan lebih banyak menggunakan tenaga. Latar sosial dari 10 sekawan yang menjadi tokoh utama dalam novel Orang-Orang Biasa ini merupakan representasi kebanyakan orang di negeri ini. Berikut adalah kutipannya. Yang pertama, Sobri kini bekerja sebagai sopir mobil tangki septik, sesekali membantu Dina mengobrol dagangan di kaki lima, dengan memanfaatkan suaranya yang keras macam orang pakai corong tua. Pekerjaan Tohirin sekarang kuli pelabuhan atau pekerjaan apa saja yang disuruh Syah Bandar, termasuk membeli rokok, yang terdapat pada halaman 37. Pada kutipan ke-1 itu menjelaskan pekerjaan kasar yang dilakukan oleh Dina, Sobri, dan Tohirin. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa mereka melakukan pekerjaan kasar atau pekerjaan yang menggunakan lebih banyak tenaga. Yang kedua, Handai Tolani termangu karena sudah kesana kemari menawarkan diri sebagai pembicara motivasi. Tak ada kantor-kantor yang mau menerimanya. Yang terdapat pada halaman 58. Pada kutipan kedua menjelaskan nasib dari Handai Tolani yang masih saja menjadi pengangguran karena tak ada kantor-kantor yang mau menerimanya menjadi pembicara motivasi, sebab ia hanya lulusan SMP. Yang ketiga, berbeda dengan para dropout, kuli pelabuhan, pedagang kaki lima, guru honorer, pembersih, pengangguran, dan penggali kubur itu, Ibu Atika adalah pemimpin cabang sebuah bank ternama yang terdapat pada halaman 59. Pada kutipan ketiga menjelaskan 10 sekawan yang tidak lulus SMA, kecuali Honorun dan Lusip yang tamat dari SMA. Kutipan tersebut menjelaskan apa saja pekerjaan yang dilakukan oleh 10 sekawan tersebut, yang jauh dari kata kelas atas, tidak seperti Ibu Atika yang sukses dalam pekerjaannya. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan pada novel Orang-Orang Biasa adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Hal tersebut karena penulis novel tidak memposisikan dirinya sebagai tokoh yang bercerita secara langsung dengan menggunakan kata ganti aku atau saya. Akan tetapi, di sini penulis menggunakan kata ganti seperti nama, dia, ia, maupun mereka. Selain itu, penulis menceritakan semua hal yang dilihat, dipikir, dirasakan, maupun dialami oleh tokoh-tokoh dalam cerita ini. Dengan kata lain, penulis tahu segalanya. Amanat. Amanat yang dapat dipetik dari novel Orang-Orang Biasa ini adalah kejujuran merupakan hal yang paling utama dalam kehidupan. Seperti pada tokoh Inspektur Abdul Rojali yang sangat jujur dalam mengemban tanggung jawabnya. Selain itu, janganlah memandang orang lain hanya dengan sebelah mata saja, karena belum tentu orang yang kita pandang sebelah mata itu lebih rendah daripada diri kita sendiri. Seperti pada 10 sekawan yang biasa-biasa saja berhasil melakukan perampokan dengan terorganisir dan tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Perampokan yang didasarkan niat ingin menolong, namun kisah akhir ke-10 sekawan tersebut berhasil mengungkapkan sindikat pencucian uang dan mengembalikan uang tersebut kepada polisi serta membantu polisi dalam memberikan informasi untuk menangkap pelaku pencucian uang tersebut secara tidak langsung. Oleh karena itu, janganlah memandang orang hanya sebelah mata saja. 10 kawan tersebut tidaklah memiliki kelebihan, justru kekurangan itulah yang banyak melingkupi mereka. Dan jika kita ingin menginginkan sesuatu, maka kita harus terus berusaha dan berdoa.
Seperti pada tokoh Aini yang berhasil menggapai keinginannya dengan terus berusaha dan pantang menyerah, serta diiringi doa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan unsur ekstrinsik pada novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata. Dalam novel ini terdapat beberapa nilai sosial yang diantaranya yang pertama itu ada nilai kasih sayang. Nilai kasih sayang pada novel Orang-Orang Biasa ini digambarkan oleh tokoh Dinah yang dimana ia rela berkorban dan rela menanggung malu demi mencari pinjaman untuk membiayai kuliah anaknya di Fakultas Kedokteran. Nilai sosial kasih sayang dalam novel ini tercemin dari kutipan berikut. 80 juta, besar sekali pinjaman ini, Bu. Apa pekerjaan Ibu? Padahal di formulir itu Dina sudah mencantumkan pekerjaannya. Pedagang kaki lima, Pak. Pedagang kaki lima apa, Bu? Lalu Dina pun menjawab, mainan anak-anak, Pak. Bapak itu dan orang-orang di sekitarnya tertawa meremehkan lebih tepatnya. Dina merasa malu, apa boleh buat, dia siap menanggung malu demi anaknya. Kutipan tersebut terdapat di halaman 69. Dari kutipan tersebut juga dapat dilihat kasih sayang orang tua kepada anaknya membuat mereka rela berkorban, rela melakukan apa saja demi anaknya itu, seperti yang dilakukan tokoh Dina ini untuk anaknya Aini. Dia rela menanggung malu untuk meminjam uang di koperasi demi membiayai anaknya di Fakultas Kedokteran. Yang kedua ada nilai tolong-menolong. Nilai tolong-menolong dalam novel Orang-Orang Biasa ini digambarkan pada saat tokoh Sobri membantu Dina untuk mengobral dagangannya di kaki lima. Meski keadaan ekonomi Sobri itu tidak jauh berbeda dari Dina, tapi melihat temannya itu yang kini menjadi ibu tunggal bagi keempat anaknya, dengan itu Sobri membantu Dina sebisa yang dia lakukan. Terdapat pada kutipan, Sobri kini bekerja sebagai sopir mobil tangki septik. Sesekali ia membantu Dina mengobral dagangannya di kaki lima dengan memanfaatkan suaranya yang keras macam orang berbicara pakai corong toa. Kutipan tersebut terdapat pada halaman 37. Yang ketiga, nilai tanggung jawab. Nilai tanggung jawab ini terbagi menjadi dua, yaitu empati. Nilai sosial empati pada novel Orang-Orang Biasa ini digambarkan oleh tokoh debut yang mengajukan dirinya untuk duduk di bangku belakang karena ia dibenci jika Bastardin dan Boron yang menindas 9 temannya yang duduk di bangku belakang, terutama si Sulut. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut. Tak ada ombak, tak ada angin, debut Awaludin menghadap wali kelasnya dan meminta untuk dipindahkan tempat duduknya ke belakang. Alasannya dia benci akan perlakuan sekolah. Terus ada trio Bastardin dan duo Baron pada 9 anak pecundang itu, terutama pada kebrutalan Bastardin dan Boron yang suka menindas Sulut. Tak terima debut melihat ketidakadilan di muka bumi ini, terdapat pada halaman 16. Lalu yang selanjutnya ada jujur. Nilai sosial jujur pada novel Orang-Orang Biasa ini digambarkan oleh Inspektur Abdul Rojali yang menolak uang suap yang diberikan padanya. Karena sesulit apapun hidupnya, inspektur tidak pernah meminta uang suap. Ia lebih memilih untuk bekerja dengan jujur daripada mengkhianati sumpah jabatannya. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. Sepi di jembatan itu, tidak ada siapa-siapa, tak ada orang yang melihatnya, menerima uang itu, dan ingat, dia tidak pernah meminta uang pada siapapun. Kedua alasan itu selalu lebih dari cukup untuk membuat seorang aparat tidak mengkhianati sumpah janjinya. Kutipan tersebut terdapat pada halaman 124. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, ada nilai keserasian hidup. Yang pertama ini ada kewajiban. Kewajiban yang tercermin pada novel Orang-Orang Biasa ini digambarkan oleh tokoh Dinah sebagai orang tua tunggal bagi keempat anaknya karena ia ditinggal suaminya meninggal.
Dina memenuhi kewajibannya untuk menghidupi keempat anaknya ini dengan berjualan mainan anak-anak di kaki lima. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. Episode berikutnya, dia menikah dengan pedagang kaki lima juga, sahabat masa kecilnya, punya 4 anak. Lalu suaminya itu meninggal karena sakit dalam. Ayahnya juga kemungkinan meninggal karena sakit tua. Jungkir baliklah Dina berdagang mainan di kaki lima demi menghidupi keempat anaknya. Kutipan tersebut terdapat pada halaman 29. Ada kerjasama. Nilai sosial kerjasama pada novel orang-orang biasa ini digambarkan oleh 10 kawan yang bekerjasama dalam merencanakan aksi perampokan bank, yang pada akhirnya mereka merampok toko Batu Mulia yang menjadi tempat pencucian uang haram. Perampokan bank memang direncanakan untuk gagal. Sasaran perampokan sebenarnya adalah toko Batu Mulia. Perampokan bank hanyalah sebuah pengalihan. Berkat kerjasama itu, mereka berhasil merampok dan tidak tertangkap polisi. Berkat perampokan yang mereka lakukan, mereka berhasil mengungkapkan sindikat pencucian uang yang terjadi di toko Batu Mulia dan berhasil membantu polisi dalam menangkap orang tersebut dan mengembalikan uang yang sudah mereka curi secara rahasia pada polisi. Dengan kata lain, mereka berhasil merencanakan perampokan tersebut dengan matang berkat kerjasama mereka semua. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut ini. Sebelum kutawarkan kesempatan merampok ini, kuingatkan kalian, kita tak pernah berurusan dengan hukum, kita tak punya pengalaman mencuri, kita tak tahu cara menghadapi polisi, jadi sangat mungkin kita tertangkap. Namun, kita akan berusaha supaya tidak tertangkap. Ingat, rencana ini bukan macam kita merencanakan piknik keluarga di kebun binatang tempo hari. Kita ini akan merampok bank. Pikirkan baik-baik sebelum mengambil keputusan. Yang kutipan tersebut terdapat pada halaman 84. Sekian, terima kasih.